Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, dan selamat siang ya, Bapak Ibu para pengajar nih sesinya untuk para lecturer ya. Perkenalkan nama saya Irving, saya dari UII. Kebetulan hari ini saya dapat job untuk jadi moderator di rangkaian webinar NUNI ini ya, seminar NUNI. Dan hari ini kita lanjutkan kembali rangkaian webinar yang insya Allah akan disajikan oleh yang saya hormati Dr. Teduh Dirgahayu. Secara singkat bisa saya katakan Dr. Teduh ini memang orang lama ya di bidang enterprise system, ya, sesepuh lah ya di bidang enterprise system di jurusan informatika UI. Beliau adalah pengajar di prodi S1 dan S2 pasca sarjana informatika UII. Bahkan saat ini beliau menjabat sebagai ketua prodi S1 setelah sebelumnya menjadi ketua prodi S2 ya pasca sarjana dan kepala Direktorat Sistem Informasi UII ya periode sebelumnya. Beliau juga salah satu asesor di BAN PT. Nah, selain di bidang enterprise system, beliau juga ya bermain nggak sedikit sih, banyak juga bermain di bidang software engineering dan service computing. Dapat dilihat di beberapa publikasi beliau, itu di screen mungkin kalau bisa terlihat ada website yang Bapak Ibu bisa buka profil dari Dr. Teduh. Ya. Banyak publikasi beliau tentang bidang-bidang yang sudah beliau lama geluti, baik itu di jurnal dan konferensi nasional. Insya Allah siang ini beliau akan menyampaikan materi dengan judul Blockchain Fundamental Towards Enterprise Decentralized Application selama 1 jam ke depan. Sedikit bicara tentang blockchain ini, masih bisa dikatakan ini teknologi yang relatif baru ya di Indonesia. Jadi bisa dikatakan masih banyak peluang penelitian yang dapat dijelajahi. Salah satunya ya ini di bidang enterprise system. Ya, tidak perlu berbahasa-basa lagi, monggo terteduh, silahkan waktu saya berikan kepada Bapak. Ini mohon maaf, nanti para partisipan saya mute dulu sampai sesi tanya jawab. Tapi kalau punya pertanyaan yang sudah rasanya ingin ditanyakan, bisa langsung dituliskan, diketikkan di grup chat. Baik, monggo Bapak Teduh. Oke. Sebentar, saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya screen saya? Baik, Pak. Nampak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Irving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada siang kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan satu topik yang sedang saya geluti, yakni terkait dengan blockchain, gitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Irving tadi sebagai pembuka, gitu ya, bahwa blockchain ini terhitung teknologi baru, gitu ya, yang diawali oleh papernya Satoshi Nakamoto yang melemparkan ide tentang Bitcoin, gitu ya, di akhir 90-an, ya kalau tidak salah, yang kemudian berkembang di pertengahan 2000, gitu ya. Dan mulai dari situ mulai banyak riset yang masuk ke sana, gitu ya. Meski demikian masih sangat terbuka peluang karena bagaimanapun juga ini teknologi masih tergolong baru, gitu ya. Dan beberapa orang menyatakan bahwa teknologi blockchain sekarang, gitu ya, posisinya itu sama seperti internet pertengahan awal 90-an. Jadi di waktu itu ya alhamdulillah saya sempat mengalami, gitu ya,
internet begitu masih primitif gitu ya. Dan misalkan kita pakai email itu juga masih pakai Pine gitu ya, kalau tidak salah namanya software ya, harus tidak model seperti web interface gitu ya. Jadi di saat itu tetapi potensi sudah ada gitu ya, terlihat, sehingga orang banyak melakukan riset ke situ, sehingga akhirnya muncul sekarang berbagai aplikasi web yang kemudian juga masuk ke aplikasi mobile dan seterusnya yang tidak lain berasal dari internet. Dan sekarang masuk blockchain gitu ya. Nah, perkenalkan tadi sudah disebutkan oleh Pak Irving bahwa nama saya Teduh Dirgahayu gitu ya. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di alamat email saya di teduh.dirgahayu@uiacid gitu ya. Kemudian di penelitian saya akan lebih banyak menggunakan afiliasi sebagai di Center for Enterprise Information System. Gitu ya. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Pak Irving yang bisa dibaca di web saya gitu ya. Harus waspada ini apakah koneksinya tetap jalan gitu ya. Jadi saya ini pendidikan saya di UGM, kemudian di Twente dari master hingga doktor gitu ya. Riset interest saya itu ada di enterprise engineering, jadi bagaimana memanfaatkan IT khususnya untuk merekayasa enterprise gitu ya. Kemudian software engineering, Bapak Ibu mungkin sudah tahu gitu ya, dan kemudian service computing. Sehingga dengan blockchain ini maka saya akan pendekatan yang saya lakukan adalah berangkat dari interest saya. Jadi ketika ada enterprise engineering ini misalkan, maka saya akan mendekati blockchain, bagaimana blockchain bisa mengubah enterprise ya. Dan dengan software engineering bagaimana metode pengembangan aplikasi decentralized dengan blockchain, software engineering-nya seperti apa. Jadi selain itu mungkin belum menjadi interest saya, misalkan detailnya security, kriptografinya seperti apa, itu saat ini belum menjadi fokus saya gitu ya. Nah, saya sudah menggeluti ini sekitar 1 tahun lebih ya gitu ya, mulai serius melakukan mendalami di blockchain. Karena ini masih teknologi baru, maka seperti halnya dulu ketika perkenalan internet di awal-awal, mesti ya gambaran apa itu internet gitu ya. Maka di sini saya menggunakan istilah blockchain fundamentals gitu ya. Kenapa kita perlu seperti itu? Karena kita harus tahu properti blockchain itu apa gitu ya. Ketika kita mau menggunakan blockchain, kita harus tahu dulu propertinya seperti apa dan kenapa properti blockchain propertinya saja, kemudian menggunakannya sebagai black box. Gitu ya. Nah, kemudian saya hilang-hilang ini suara Pak Teduh. Mohon maaf. Mohon maaf ini suara. Nyambung lagi? Iya. Oke, maaf Oke, ini Pak. koneksi saya kok siang ini tidak begitu reliable. Tadi pagi nggak masalah. Oke, kita mulai saja dari blockchain fundamentals gitu ya. Ketika Di kita share, mendengar kata blockchain, maka Pak Teduh mau nggak di share screen lagi?
Pak Teduh. Monggo bisa di-share screen lagi. Sepertinya Pak Teduh hilang lagi ini. Mohon maaf. Sepertinya beliau memang ada sedikit masalah dengan persinyalan. Nggak mungkin kan saya take over ngomong blockchain kan. Jadi kita tunggu saja. Kita tunggu dulu ya. Menunggu Pak Teduh untuk up kembali. Sambil itu saya ingatkan lagi, nah ini mungkin tadi slide terakhir posisi dari Pak Teduh tadi ya, tapi tidak mungkin saya akan ceritakan, bukan wilayah saya ini. Saya cuma ingin sambil menunggu beliau, saya ingatkan lagi untuk merename, beliau udah up nih, ya. Gimana Pak Teduh? Bisa kontak. Monggo, di share screen punya Pak Teduh. Iya. Suara oke? Oke. Monggo di share screen. Iya. Oke, sudah lagi ya? Oke. Oke. Mohon maaf, ini siang ini koneksi di tempat saya tidak stabil, gitu ya. Aduh. Screen-nya belum masuk. Oke, kita tunggu dulu screen-nya Pak Teduh. Oke. Oke, Pak. Oke. Masuk. Oke, mohon maaf ini masuk. Banyak gangguan di luar kendali saya. Oke, jadi kita mulai saja dari dasar blockchain gitu ya. Dari banyak referensi belum ada kesepakatan definisi apa itu blockchain gitu ya. Maka dari selama saya pelajari maka saya bisa mencoba untuk mendefinisikan berdasarkan struktur dari blockchain itu sendiri gitu ya. Jadi blockchain adalah suatu data store transaksi terdistribusi peer-to-peer gitu ya, yang terdiri dari sejumlah blok yang terurut dan saling terhubung gitu ya, yang integritasnya dijaga menggunakan secara kriptografis gitu ya. Oke, jadi di blockchain gitu ya, kita punya blok data gitu ya, yang biasanya ukurannya sudah ditentukan gitu ya. Tiap-tiap platform blockchain akan punya ukuran sendiri-sendiri, misalkan di Bitcoin dan di Ethereum itu ukurannya berbeda gitu ya.
di mana data ini disimpan, kemudian diberi header, kemudian headernya ini dimasukkan ke dalam suatu fungsi hash sehingga ketemu suatu nilai yang menjadi referensi kepada blok tersebut. Gitu ya. Blok ini disebut sebagai blok awal sendiri, itu disebut dengan blok 0 atau sering disebut dengan blok genesis. Gitu ya. Ketika blok ini sudah terbentuk, kemudian ada data tambahan baru, maka akan dibuat data baru di mana pada header akan mengikutkan referensi dari blok sebelumnya. Demikian seterusnya, blok 1 dibangun, dibuat, kemudian jika sudah penuh, buat blok baru lagi, jadi blok 2, dan seterusnya hingga blok ke N. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat bagaimana sih data blockchain itu, gitu ya, sesungguhnya ini bisa dilihat di situs ini, blockchain.com Explorer. Gitu ya. Ups, bentar, hilang kemana ini? Oke, jadi di blockchain.com Explorer Bapak Ibu bisa melihat, maaf, kok nggak mau. Maaf, salah klik. Oke, misalkan di Bitcoin, Bapak Ibu bisa melihat data seperti apa yang disimpan di blok, maaf, di bawah ini, gitu ya. Ada sejumlah blok, gitu ya. Saat ini bloknya di blockchain sudah sampai 634.000 sekian, gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa dalam satu blok, gitu ya, ukurannya ini sekitar tadi berapa? 133 bytes, gitu ya. Dan di dalamnya isinya adalah data-data transaksi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Oke, untuk hash function saya kira Bapak Ibu juga sudah paham itu black function, hash function, maaf. Hash function adalah fungsi yang menerima input, gitu ya, data sembarang ukuran untuk kemudian menjadi hash value dengan ukuran yang tetap atau fixed length, gitu ya. Ini beberapa contoh hash function, misalkan SHA-256 itu berarti dia akan menghasilkan hash value dengan ukuran 256 bytes. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa blockchain itu adalah di dalam definisi yang saya gunakan adalah berisi merupakan transaction data store. Jadi isinya di sini adalah transaksi, data-data transaksi, gitu ya. Jadi meski ini suatu data store atau bisa disebut sebagai database, ini bukan seperti database relasional yang biasa kita gunakan, misalkan ada data nama mahasiswa masuk dalam mahasiswa, seperti itu. Ada tabel dosen, ada tabel dosen. Nah, yang disimpan bukan seperti itu, tetapi transaksi-transaksinya. Gitu ya. Kalau seperti ini tadi, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini ada transaksi Bitcoin, gitu ya, dari sini ke sini. Jadi ini transaksinya, gitu ya. Ada perpindahan Bitcoin sebesar ini 0,028 sekian Bitcoin, gitu ya, ke sini. Gitu ya. Ini transaksi yang terjadi. Gitu ya. Oke. Jadi ini isinya data transaksi, bukan data master data sebagaimana di database relasional. Gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa whose integrity is maintained using cryptography, gitu ya. Integritasnya terjaga menggunakan kriptografi, gitu ya. Nah, ini misalkan kita punya 4 transaksi di dalam blockchain, gitu ya. Nah, di sini, gitu ya, di blockchain itu di header-nya nanti ada referensi juga ke data-data transaksi, gitu ya. Nah, bagaimana referensi dari header ke data transaksi ini dilakukan menggunakan tree, gitu ya. Jadi transaksi pertama itu di hash, gitu ya. Kemudian referensinya di sini. Transaksi kedua di hash, masukkan ke hash function, hasilnya referensinya dimasukkan di sini. Transaksi 3 dan 4 juga seperti itu.
kemudian referensi dari transaksi 1 dan transaksi 2 di concatenate, kemudian di hash. Gitu ya. Jadilah satu referensi baru. Demikian juga untuk transaksi 3 dan 4, yaitu di hash, di concatenate, kemudian di hash, gitu ya. Jadilah referensi baru. Dari dua referensi yang baru ini, di hash lagi, ketemu satu referensi. Nah, referensi yang terakhir ini, yang disebut sebagai root, gitu ya, itulah yang ditempatkan di dalam header. Jadi dengan satu referensi ini, semua data di dalam transaksi di dalam blok itu bisa dirujuk. Nah, ini disebut sebagai Merkle tree, gitu ya, yang biasanya berupa binary hash tree. Gitu ya. Nah, dengan cara menggunakan Merkle tree seperti ini, maka perubahan di dalam transaksi itu dalam blok, data transaksi di dalam suatu blok, kalau ini sampai terjadi perubahan, maka blok menjadi invalid. Gitu ya. Maka referensi juga menjadi invalid. Contohnya di sini, jika transaksi 3 ini saya rubah, maka referensinya menjadi invalid. Karena ini invalid, maka ini juga merambat ini jadi invalid. Karena akar dari Merkle tree ini invalid, maka referensinya invalid. Kemudian block header-nya juga jadi invalid, dan akhirnya referensi ke sini di invalid. Jadi kita bisa membayangkan di Bitcoin tadi sudah ada 600.000 sekian blok, gitu ya. Kalau kita rubah salah satu transaksi di dalam blok 1000 misalkan, maka blok dari 1000 sampai 600.000 sekian tadi itu semua invalid. Kita tidak bisa lagi mempercayai data yang tersimpan di blockchain tersebut. Jadi inilah salah satu properti, gitu ya. Kita dapat dengan mudah bahwa kita bisa menentukan apakah ada data yang berubah atau tidak di sini. Itu satu hal. Kemudian selain perubahan tersebut, sehingga kita bisa tahu apakah blockchain itu valid atau tidak, dan kalau kita ingin membuat itu menjadi valid, maka semua, misalkan transaksi ini berubah, maka ini harus kita hitung ulang, gitu ya. Referensi di sini kita hitung ulang, referensi ini kita hitung ulang, referensi ini kita ulang, dan referensi ini kita ulang, dan seterusnya hingga ke blok 600.000 sekian tadi, kita hitung ulang semuanya, gitu ya. Nah, itu caranya membuat blockchain menjadi valid lagi, gitu ya. Tetapi tidak semudah itu, gitu ya, karena perhitungannya nanti akan perlu waktu yang lama. Gitu ya. Blockchain mencegah perubahan yang seperti itu. Jadi kalau saya nakal, misalkan saya rubah data transaksi, kemudian saya rubah seluruh blok yang mengikutinya, bisa saja theoretically, gitu ya. Tetapi blockchain punya mekanisme lain untuk mencegah hal tersebut terjadi. Caranya bagaimana? Ya ini punya satu field namanya difficulty, gitu ya, yang dibuat, yang diset untuk membuat perhitungan mendapatkan blok hash tadi, gitu ya, perlu waktu dengan durasi yang diharapkan. Dalam Bitcoin, membuat satu blok itu perlu waktu lebih kurang 10 menit. Gitu ya. Lebih kurang 10 menit. Gitu ya. Kalau tadi saya mengubah di blok 1000, kemudian saya harus mengubah ke semuanya, maka saya butuh misalkan 600.000 tadi, maka saya harus mengubah 600.000 kurangi 1000, berarti 599.000, atau oke lah 600.000 karena tadi tidak pas, biar mudah ngomongnya, 600.000 blok, gitu ya, agar manipulasi yang saya buat tadi, gitu ya, bisa dianggap valid, gitu ya. Tetapi kalau satu blok itu butuh waktu 10 menit, maka saya membutuhkan waktu untuk mengubahnya tadi itu 600.000 menit. Silakan Bapak Ibu hitung itu kira-kira waktu berapa jam atau berapa hari atau bahkan berapa bulan, gitu ya. 600.000 menit. Ini yang menjadikan blockchain itu tidak praktikal, meski theoretically bisa, tetapi practically ini enggak sulit untuk dilakukan, bahkan nearly impossible, gitu ya. Jadi ini yang membuat blockchain bisa dibilang data yang sudah disimpan itu tidak bisa dirubah lagi. Theoretically bisa, practically tidak, nearly impossible. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa block header ini harus kita hash. Gitu ya.
Nah, kita diberi difficulties. Jadi blockchain sudah menetapkan difficulties-nya berapa, gitu ya. Kemudian kita hitung block hash, gitu ya. Dan block hash ini harus harus memenuhi batasan tertentu, gitu ya. Harus memenuhi batasan tertentu, di mana jika misalkan katakanlah block hash itu nilainya dari 1 sampai 1 juta kemungkinannya, maka restriction dibatalkan nilainya harus di atas 3.000. Gitu ya. Nah, jadi setiap kali dihitung, jadi difficulty ini nanti hubungannya dengan restriction, gitu ya. Semakin sulit, maka semakin sulit block hash ini block restriction-nya ini terjadi, diberikan, maka block hash ini semakin sulit untuk diperoleh yang memenuhi restriction, gitu ya. Jika belum memenuhi restriction, harus dihitung ulang dengan cara apa? Mengubah nonce, gitu ya. Nonce dirubah. Jadi difficulty tetap, nonce dirubah. Jika belum ketemu lagi, nonce dirubah, hitung lagi. Belum ketemu lagi, nonce dirubah, hitung lagi. Demikian seterusnya. Sehingga rata-rata untuk blockchain satu blok, gitu ya. Maaf, untuk Bitcoin satu blok itu memerlukan waktu 10 menit. Gitu ya. Jadi ini yang membuat practically nearly impossible untuk blockchain itu dirubah. Gitu ya. Jadi itu bagaimana blockchain menjaga integritasnya. Gitu ya. Nah, satu keyword lagi dalam blockchain itu definisi yang saya gunakan adalah distributed peer-to-peer. Gitu ya. Bapak Ibu kalau pernah menggunakan BitTorrent itu ya misalkan itu tentu sudah paham dengan apa itu peer-to-peer, di mana semua saling terhubung sama satu sama lain gitu ya, tidak ada yang menjadi pusat dari network ini gitu ya. Nah, di tiap node gitu ya, masing-masing punya local copy-nya gitu ya, punya local copy gitu ya. Jadi apa yang disimpan di sini sama dengan disimpan yang di sini dan semuanya akan sama. Bagaimana blockchain itu menjaga agar sama, gitu ya? Ini ada yang namanya konsensus algorithm. Konsensus algorithm ini yang memastikan bahwa semua local copy di semua node tadi eventually konsisten. Nah, ini juga mampu menjaga integritas dengan menggunakan distributed peer-to-peer ini mampu menjaga integritas dari blockchain itu sendiri. Misalkan kita mengubah data kita di satu local copy dan kalau semua local copy yang lain di node yang lain itu tidak bersepakat, maka ya ini menurut konsensus ini bukan data yang valid, gitu kan. Jadi hanya ini juga menjaga bahwa ya ibaratnya orang gitu ya, ketika kita ngomong A gitu ya, sementara semua orang yang lain itu ngomong B gitu ya, bisa jadi yang valid memang yang semua orang yang lain gitu ya. Misalkan kita melakukan transaksi disaksikan oleh 2 orang itu misalkan gitu ya, saya bilang saya hanya terima 5.000 padahal saya mendapatkan 10.000, sementara 2 orang saksi tadi bilang saya mendapatkan 10.000, maka bisa dibilang bahwa saya mencoba untuk memberikan data yang palsu gitu ya. Nah, ini juga bagian dari menjaga integritas data yang disimpan di blockchain. Meski demikian, tidak tertutup theoretically, gitu ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa 51% dari semua node ini, gitu ya, itu bersepakat dalam kejahatan, gitu ya, itu juga nearly impossible, gitu ya, dalam pabrik. Nah, beberapa algoritma konsensus yang sudah dikembangkan di sini, yang sudah pernah dikembangkan, gitu ya, itu ada proof of work, proof of stake, dan beberapa algoritma yang lain, gitu ya. Bitcoin misalkan itu dan itu of work gitu ya, Ethereum itu menggunakan proof of stake gitu ya, dan mungkin platform blockchain yang lain akan menggunakan konsensus algoritma yang berbeda. Oke, sedikit terkait dengan kriptografi, gitu ya. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ada beberapa pengetahuan yang harus kita gunakan nanti, gitu ya, akan kita gunakan nanti.
kita tahu bahwa di dalam kriptografi kita punya symmetric kriptografi menggunakan shared key dan asymmetric kriptografi atau kita disebut juga menggunakan public and private key. Dalam blockchain itu menggunakan asymmetric kriptografi. Nah, di dalam symmetric kriptografi kalau kita punya plain text data, gitu ya, menggunakan fungsi kriptografi, gitu ya, dengan kita beri kunci ya, berupa shared key, gitu ya, maka kita akan mendapatkan ciphertext, gitu ya, teks yang sudah tersandikan, gitu ya, yang tidak bisa dibaca. Kita peroleh maknanya kalau kita tidak dekripsi terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam fungsi dekripsi, gitu ya, menggunakan shared key yang sama untuk mendapatkan teks yang sama seperti yang sebagai input dari enkripsinya. Ini di symmetric cryptography. Blockchain tidak menggunakan seperti ini, gitu ya, tetapi blockchain menggunakan asymmetric cryptography yang menggunakan public-private key. Kalau kita punya plain text, kemudian kita menggunakan kunci publik, misalkan, gitu ya, hasilnya suatu ciphertext, gitu ya, dan ciphertext ini hanya bisa dikembalikan ke plain text itu menggunakan kunci privat yang berbeda dengan kunci publik, gitu ya. Tetapi kunci publik dan privat ini berpasangan, gitu ya. Artinya untuk kunci privat A ada kunci publiknya A, gitu ya. Jadi dua kunci ini berpasangan, gitu ya. Nah, blockchain menggunakan kriptografi asimetrik seperti ini. Untuk diketahui bahwa dalam asimetrik kriptografi, gitu ya, kunci publik, kalau kita enkripsi menggunakan kunci publik, kita bisa dekripsi hanya menggunakan kunci privat. Dan juga sebaliknya, kalau kita enkripsi menggunakan kunci privat, maka yang bisa membuka adalah dengan kunci publik. Gitu ya. Kunci publik ini bisa kita sebar kepada siapapun yang kita punya kepentingan, gitu ya. Tetapi kunci privat itu harus kita simpan, namanya juga privat. Gitu ya. Nah, bagaimana kriptografi ini digunakan di blockchain, gitu ya. Yang pertama, untuk identifikasi akun, gitu ya, account identification. Jadi alamat akun di dalam blockchain itu menggunakan kunci publik. Gitu ya. Jadi kunci publik di sini ini kita gunakan sebagai alamat akun. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, gitu ya, di sini ini adalah transaksi Bapak Ibu, gitu ya, dari sejumlah Bitcoin 0,028 sekian Bitcoin ini ditransaksikan dari satu akun. Ini adalah kunci yang menerima dua akun, gitu ya, dan kunci publiknya adalah ini. Jadi dua ini adalah kunci publik dari seorang pengguna, gitu ya. Oke, jadi ini adalah kunci publik. Kita lihat seperti ini. Kemudian penggunaan yang kedua adalah untuk otorisasi transaksi. Transaksi sebelum masuk ke dalam blok, gitu ya, itu harus diotorisasi. Nah, caranya dengan menggunakan tanda tangan digital, ya, bukan tanda tangan yang kita scan kemudian bukan tanda tangan fisik yang kita scan, tetapi tanda tangan digital, gitu ya. Misalkan kita punya transaksi ingin kita tanda tangani, maka transaksi ini kita hash, masukkan ke dalam fungsi hash, maka kita punya referensinya, gitu ya. Hash value-nya di sini. Hash value-nya ini merujuk ke sini. Gitu ya. Kalau ini berubah, maka hash value-nya ini menjadi tidak valid lagi. Kemudian hash value-nya ini kita enkripsi menggunakan kunci privat. Gitu ya. Jadilah ini tanda tangan. Gitu ya. Tanda tangan dari orang yang punya kunci privat ini untuk transaksi ini. Jadi tanda tangannya ini spesifik. Bukan tanda tangan yang bisa kita tempelkan di mana saja, tidak. Tetapi hanya bisa menempel di transaksi ini. Nah, jadi transaksi ini kemudian kita masukkan di dalam satu message, gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai signed transaction. Karena apa? Tanda tangannya ini hanya oleh tanda tangan
yang punya kunci privat ini, gitu ya, yang punya kunci privat ini, dan hanya untuk transaksi ini. Orang yang sama menandatangani transaksi yang berbeda, tanda tangannya akan berbeda. Gitu ya. Ini semua fungsi matematika di sini. Nah, dengan cara ini maka kita tahu bahwa transaksi ini benar-benar telah diotorisasi oleh yang punya kunci privatnya. Ketika untuk otorisasi, untuk verifikasi, gitu ya, bagaimana caranya, gitu ya? Ya tinggal dibalik saja, gitu ya. Data transaksi yang ada di dalam signed transaction ini kita hash value, gitu ya. Maaf, kita masukkan ke fungsi hash untuk dapatkan hash value. Kemudian signature-nya kita dekripsi menggunakan kunci public, gitu ya. Kita ketemu hash value lagi, kemudian kita bandingkan. Jika ini tidak sama, maka itu bukan transaksi yang diotorisasi oleh penggunanya atau yang memang membuat transaksi itu. Kalau transaksi sampai berubah, maka hash value-nya akan berubah tidak sesuai dengan hash value yang diberikan di signature, gitu ya. Maka kita bisa menolak, menyatakan bahwa ini bukan transaksi yang diotorisasi oleh si yang punya kunci privat. Nah, ini sedikit fundamen dari blockchain, gitu ya. Saya diberikan definisinya dan bagaimana strukturnya seperti apa, gitu ya. Ya, kalau kita belajar atau dulu kita belajar atau mengajarkan tentang struktur data, maka kita sangat paham bahwa blockchain itu tidak lain adalah suatu linked list, gitu ya, tali berantai, gitu kan, yang, gitu ya, referensinya itu menggunakan hash value dari header block sebelumnya, gitu ya. Itu satu. Dengan struktur data juga kita tahu bahwa data transaksi itu dibangun sebagai struktur tree. Ini juga di struktur data, gitu ya. Kemudian beberapa fungsi kriptografis digunakan di sini. Jadi saya kira secara fundamental itu tidak terlalu, kalau kita sudah paham tadi ada struktur data, beberapa dasar terkait dengan kriptografi, maka itu suatu bukan hal yang terlalu sulit untuk dipahami, gitu ya. Nah, dari konsep dasar yang ini, maka bermunculanlah platform blockchain, gitu ya. Platform blockchain itu beberapa yang bisa kita lihat, ada Hyperledger, Ethereum, IOTA, Corda, BigChain, Ripple, Quorum, Multi-chain Object, OpenChain, dan R3, gitu ya. Ini adalah platform-platform blockchain yang tersedia. Hampir semuanya ini open source, gitu ya. Ethereum itu open source, public blockchain-nya juga tersedia. Hyperledger itu open source, dikeluarkan oleh Linux Foundation, gitu ya, dan yang lain. Kenapa perlu open source? Karena orang perlu keyakinan bahwa tidak ada bahwa blockchain memang bisa menjaga integritas. Oke, kalau kita lihat ini kayak pemain baru di dalam industri perangkat lunak, apakah iya nanti blockchain akan diterima secara luas, gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang ngomong adalah big boys atau big company dalam dunia IT? Oracle juga bergerak ke sana, gitu ya. IBM juga masuk ke blockchain. Microsoft main juga di blockchain. AWS dari Amazon juga ke blockchain. Gitu ya. Setidaknya ini menjadi indikator bahwa perusahaan-perusahaan besar, gitu ya, juga melihat bahwa blockchain adalah teknologi yang potensial. Gitu ya. Nah, sekali lagi di sini saya berharap bahwa kita bisa berkolaborasi, karena saya masih melihat riset di bidang blockchain ini masih sangat terbatas, khususnya di Indonesia, gitu ya. Kita bisa menggerakkan penelitian di blockchain ini di Indonesia, gitu ya. Karena indikatornya sudah terlihat. Gitu ya. Dalam blockchain ada beberapa tipe, gitu ya. Ada public blockchain, ada konsorsium blockchain, dan ada private blockchain, gitu ya. Public blockchain itu semacam Bitcoin, Ethereum itu public blockchain. Kemudian private blockchain ya misalkan
suatu organisasi mau bikin jaringan blockchain sendiri yang tidak digunakan oleh orang lain. Sementara konsorsium blockchain itu antaranya, gitu ya. Jadi propertinya seperti ini, gitu ya. Jadi public blockchain itu bisa digunakan oleh siapa saja. Itu public, gitu ya. Ini sering disebut sebagai permissionless. Kalau kita mau masuk ke Ethereum, misalkan saya fokusnya di Ethereum karena apa? Karena ini menjadi reference model yang digunakan di banyak platform blockchain yang lain, gitu ya. Ini permissionless. Jadi untuk masuk ke jaringannya Ethereum tidak perlu izin. Saya bisa bikin account sendiri. Ibarat Bapak Ibu kalau mau bikin account Gmail itu ya yang free gitu ya, siapa saja boleh gitu kan. Kemudian kalau private ini terbatas, maka sering disebut sebagai permission, gitu ya. Hanya orang-orang yang diberi izin saja yang boleh mengakses private blockchain tadi. Gitu ya. Kemudian konsorsium itu diantaranya, itu mungkin beberapa organisasi atau enterprise itu bersepakat membangun jaringan blockchain-nya. Contohnya, kalau kita ingin menerapkan di dunia kesehatan, misalkan, gitu ya, di bidang medis, maka misalkan semua rumah sakit dan organisasi kesehatan itu terhubung ke konsorsium blockchain untuk kesehatan, sehingga data terkait dengan rekam medis pasien itu bisa dipertukarkan menggunakan konsorsium blockchain. Kemudian dari sisi administrasinya, apakah terpusat atau tidak? Kalau dari sisi administrasinya, public blockchain itu tidak ada yang tidak tersentral. Kalau private itu jelas tersentral, ada administratornya. Kalau konsorsium itu parsial karena beberapa mungkin masing-masing organisasi yang terlibat di dalam konsorsium blockchain itu menjadi administratornya. Konsensus itu ditentukan oleh semua miners atau node yang hubung di dalam jaringan blockchain. Kalau di dalam private ini oleh satu organisasi. Kalau konsorsium oleh sejumlah node saja. Nah ini, immutability. Bagaimana data transaksi di dalam blockchain apakah bisa mutable atau tidak? Immutable itu bisa kemungkinan tidak bisa dirubahnya. Mutable adalah berubah, mutability dirubah atau digeser, gitu ya. Immutability ketidakmampuan untuk dirubah, gitu ya. Kalau public blockchain itu nearly impossible, yang tadi saya sampaikan. Ketika sudah panjang maka hampir impossible untuk dirubah. Kalau private blockchain ya masih bisa karena yang memiliki adalah dia, gitu ya. Dia bisa set waktunya berapa, gitu ya. Dia bisa set bikin ulang blockchain-nya pun juga nggak masalah. Dari sisi efisiensi ini rendah, bisa dibilang rendah karena harus semua node harus terlibat, gitu ya. Kalau di private blockchain ini bisa high, gitu, lebih tinggi karena bisa menentukan node-node mana saja yang bekerja. Ini saya dapat dari papernya Zibingzen dan kawan-kawan, Blockchain Challenge and Opportunity. Jadi ada 3 kemungkinan kita menggunakan blockchain, gitu ya. Ketika orang ngomong blockchain secara tadi yang di fundamental, maka orang lebih banyak membicarakan tentang public blockchain, ya, idealnya blockchain. Tapi dalam praktikal kemudian ingin beberapa properti digunakan secara privat, maka orang membuat private blockchain. Bapak Ibu bisa membuat sendiri private blockchain, itu ya, misalkan menggunakan Hyperledger, maka Bapak Ibu bisa membangun sendiri private blockchain-nya, gitu ya. Kalau tidak, ya kita bisa menggunakan public blockchain, gitu ya. Konsekuensinya apa? Ya karena kalau kita public blockchain, maka data yang kita niatkan privacy menjadi public, gitu kan? Jadi tidak mungkin itu menjadi satu kendala kalau kita pakai public blockchain. Oke. Kemudian kita masuk ke decentralized application, gitu ya. Aplikasi terdesentralisasi, gitu ya. Atau sering disebut dengan dApps, gitu ya, atau dApps, gitu ya, dApps, gitu ya. Nah, blockchain saja tidak cukup untuk membangun decentralized application atau dApps, gitu ya. Maka platform blockchain biasanya menawarkan suatu stack, gitu ya, dApp stack, gitu ya. Kalau di Ethereum blockchain seperti ini, gitu ya.
Jadi ada blockchain-nya Ethereum, ya. Kemudian di atas Ethereum blockchain ada Ethereum Virtual Machine atau EVM, gitu ya. Mirip seperti JVM, tetapi ini jalannya di atas blockchain, gitu ya. Jadi di eksekusi program di atas blockchain, gitu ya. Kemudian dari sini, gitu ya, kita bisa membuat smart contract. Smart contract itu, sebentar, internet connection. Oke. Smart contract itu isinya application logic. Kalau kita mau bikin dApps, maka kita blockchain sekali lagi hanya sebagai penyimpan data, transaksi khususnya, gitu ya. Nah, kita butuh application logic. Di mana itu kita tempatkan? Kita tempatkan sebagai smart contract. Ya. Dalam smart contract selain application logic juga ada data model. Nah, data model itu yang kemudian bisa disimpan di dalam blockchain. Nah, smart contract itu karena berupa application logic, maka kalau kita mau membuat aplikasi untuk digunakan oleh manusia, maka kita perlu siapkan user interface-nya. Gitu ya. User interface itu bisa menggunakan web, atau mobile, atau desktop, dan seterusnya. Gitu ya. Ya, seperti kita membangun aplikasi biasa. Jadi ini nanti dari smart contract ada semacam API, gitu ya. Dari smart contract, sesudah kita compile, maka akan muncul semacam API, namanya, kalau di Ethereum namanya ABI, gitu ya, application binary interface, gitu ya, yang menyediakan akses ke logika aplikasi yang didefinisikan di smart contract. Nah, setelah kita tahu ini, dApp stack di Ethereum blockchain, kapan kita sudah bisa membangun aplikasinya. Tapi ada satu tulisan yang menarik dari Gideon Greenspan, kapan kita menggunakan blockchain? If your requirements are fulfilled by today's relational database, you'd be insane to use a blockchain. Jadi secara ekstrim, kalau ya semuanya sudah bisa diselesaikan menggunakan database relasional, ya nggak perlulah pakai blockchain, gitu ya. Jadi ada karakteristik aplikasi tertentu yang perlu menggunakan sebaiknya atau hanya bisa dibangun menggunakan blockchain. Gitu ya. Gideon Greenspan memberikan 5 syarat ini. Gitu ya. Yang pertama, aplikasi yang butuh database, jelas, gitu ya, karena menyimpan blockchain menyimpan transaksi. Kemudian yang kedua syaratnya adalah blockchain, aplikasi yang dibangun itu harus multiple writers. Gitu ya. Writers ini bisa orang personal, gitu ya, atau suatu entitas organisasi, gitu ya. Jadi kalau hanya dipakai oleh satu orang atau satu organisasi, mungkin menjadi tinggal bagaimana kita melihat apakah dalam satu organisasi itu orang-orang itu sebagai writers, atau misalkan dalam satu konsorsium blockchain, gitu ya, satu organisasi itu sebagai writers, itu juga bisa. Gitu ya. Nah, ini perlu multiple writers. Syarat ketiga, absen tadi sebenarnya tidak saling percaya. Ya. Kalau orang semua sudah saling percaya, ya tidak perlulah mungkin pakai blockchain, pakai database relasional saja mungkin selesai. Oke. Jadi tidak ada trust sesungguhnya bahwa seperti tadi ketika saya ngirim uang ada pengiriman uang dari A ke B, gitu ya, bisa memunculkan distrust bahwa ketika A kirim 1.000, B hanya ngomong saya hanya terima 5.000. Karena mungkin dua orang ini tidak saling kenal, gitu kan. Nah, jadi di sini absence of trust atau adanya distrust. Gitu ya. Sehingga dalam aplikasi yang bukan blockchain yang sekarang ada seperti sekarang, gitu ya, itu biasanya absence of trust antar pihak ini diselesaikan menggunakan intermediasi. Oke, kalau seperti itu ada bank yang memastikan bahwa transfer dari A ke B itu dicatat di bank, kemudian bank akan mencatat berapa yang diberikan oleh si B. Semua tercatat di bank. Bank menjadi intermediation yang menjaga trust antar keduanya ini tadi. Oke. Cuma
kalau kita menggunakan blockchain, maka kita justru ingin menghilangkan perantaranya tadi. Ya. Kalau absence of trust ini selama ini diselesaikan menggunakan disintermediation dan kemudian ternyata adanya disintermediation ini membuat misalkan ekonomi menjadi biaya tinggi, kemudian kita pikir bagaimana kalau kita hilangkan saja intermediation-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan blockchain, gitu kan. Jadi misalkan si A kirim uang ke B lewat bank, kemudian bank ngambil fee sekian rupiah atau sekian persen, gitu ya. Ini kan berarti membuat ada ekonomi yang berbiaya tinggi, gitu ya. Maka ketika dipikirkan bagaimana menghilangkan, nah ini blockchain menjadi kandidat untuk menyelesaikannya. Kemudian antar transaksi ada interaksinya, gitu ya. Contohnya kalau kita pakai transaksi kita ganti bukan transaksi uang gitu ya, misalkan transaksi jual beli tanah gitu ya, tanah dari A ke B gitu ya. Berarti ketika saya sudah melakukan transaksi penjualan tanah, si A sudah melakukan penjualan tanah dari ke B, maka tanah si A tidak bisa kemudian menjualnya kepada si C karena sudah terjadi transaksi gitu ya. Maka kalau si C mau menjual kepada C berarti ada interaksi transaksi antar transaksi. Transaksi ke C itu tergantung pada transaksi yang kepada B. Kalau transaksi kepada B jadi maka transaksi C itu tidak akan boleh terjadi. Ini namanya interaksi antar transaksi gitu ya. Demikian juga misalkan si B kemudian memecah sertifikatnya menjadi 2 gitu ya. Yang tadinya 500 meter persegi menjadi 250 gitu ya. Maka total luasan tanah harus 500 meter persegi gitu kan. Ini berarti ada transaksi. Jadi transaksi dari B misalkan ke D 250, dari B ke E kok tahu-tahu 300, ini berarti ada yang tidak benar. Gitu ya. Dan ini bisa terjadi kalau ada ketiadaan absence of trust tadi. Gitu ya. Yang selama ini itu diintermediasi, misalkan adanya BPA, Badan Pertanahan, ada Dispenda di situ untuk ngecek pajaknya, ada notaris yang terlibat, intermediasinya banyak. Gitu ya. Kalau kita ingin get rid of it, gitu ya, menghilangkan itu, maka blockchain menjadi kandidat untuk kita gunakan. Oke. Nah, ketika kita sudah punya use case yang bagus untuk membuat aplikasi desentralisasi, maka caranya bagaimana? Ya ini pertama kita membuat rules-nya dulu, gitu ya. Kalau transaksi tanah tadi seperti apa rules-nya, dan itu kita tuangkan dalam smart contract sehingga semua rules itu dijaga oleh smart contract, gitu ya. Kemudian kita tentukan validatornya siapa, apakah mau public, konsorsium, atau private, gitu ya. Kemudian back your asset. Sesungguhnya apa yang ada di blockchain, gitu ya, itu kalau dari makalahnya Greenspan ini, mestinya ada aset yang di baliknya, gitu ya. Saya berikan contoh 2 ini, Copy Blockchain sama Paxos.com, gitu ya. Copy blockchain gitu ya. Ini buatan anak negeri gitu ya. Jadi satu kopi gitu ya. Dia bikin semacam koin gitu ya, namanya kopi gitu yang satu koin setara kalau nggak salah 1 kilogram kopi real gitu ya. Jadi yang di trading kan di kopi blockchain ini ya sebenarnya di backup dengan kopi yang sesungguhnya gitu ya. Ini menarik gitu ya. Jadi ini contoh gitu ya. Kemudian Paxos gitu ya. Kalau di dalam dulu itu bukan ketika kita masih hidup ya, dulu lampau sekali gitu ya. Orang berjual beli itu menggunakan mata uang emas ya, uang emas beneran gitu ya. Yang sekarang menjadi koin menjadi tidak praktis, maka berpindah ke uang kertas, kemudian ternyata uang kertas itu bisa lahir dari antah berantah gitu ya. Nah, si Paxos dia mencoba bahwa satu koinnya itu benar-benar di backup oleh physical gold gitu ya. Jadi satu
namanya koinnya namanya PaxG gitu ya, Pax Gold itu kalau tidak salah itu satu apa ya tadi yang saya pernah 1 troy ounce gitu ya. Benar-benar ada aset sesungguhnya gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan backyard asset. Jadi ada apa? Ada aset sesungguhnya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa ada sesuatu yang bernilai di situ. Oke. Kemudian bagaimana aplikasi blockchain gitu ya? Dari makalahnya Frank Casino dan kawan-kawan, dia sudah melakukan systematic literature review. Terdapat dari makalah yang ada dia menggunakan database Scopus dan Google Scholar gitu ya. Dia temukan setelah melakukan penyaringan gitu ya, Bapak Ibu yang tentu sudah hafal dengan apa itu systematic literature review, dari data yang banyak kita saring gitu ya sesuai dengan kriteria dan inclusion kriteria gitu ya. Dia mendapatkan 314 record gitu ya, makalah terkait dengan aplikasi blockchain yang dipublish antara 2014 sampai 2018. Kemudian dia gambarkan, kita petakan blockchain itu dari 314 aplikasi, makalah itu aplikasinya di mana saja. Dia terapkan ketemu di sini. Artinya apa? Blockchain itu bisa banyak digunakan di banyak area aplikasi. Mulai dari sini misalkan ada kesehatan, itu biasanya EHR, electronic health record atau rekam medis, kemudian untuk pendidikan, untuk reputasi dan manajemen sertifikat, privacy dan security itu ada anonymization dan secure storage, untuk bisnis dan industri ini ada supply chain dan mohon maaf ini saya tidak terlihat, untuk manajemen data itu bisa untuk human resource dan data distribusi, finansial ini paling banyak digunakan, cryptocurrency sama prediksi marketplace, verifikasi integritas itu ada intellectual property, asuransi, counterfeit gitu ya untuk semacam anti kejahatan gitu ya. Blockchain di pemerintahan atau governance itu bisa untuk identity management, proof of existence untuk notaris dan hukum, administrasi publik dan e-voting, kemudian Internet of Things itu bisa IoT, e-business dan distributed device management. Artinya teknologi ini teknologi yang tidak spesifik aplikasi, artinya bisa masuk ke banyak aplikasi sesuai bagaimana kita mendefinisikan use case yang tepat untuk aplikasi tersebut. Gitu ya. Systematic literature review yang lain gitu ya dilakukan oleh Joe Abu Jaude dan Rafa George Sade gitu ya tahun 2019, blockchain application uses in different domains gitu ya. Dia juga melakukan systematic literature review gitu ya. Database yang dia gunakan IEEE Explorer, ICM Digital Library, Springer dan Elsevier. Dia menemukan 151 record antara tahun 2015 sampai 2018. Ya. Field of application-nya hampir sama seperti tadi, ada yang mayoritas aplikasi yang dari 151 record itu ada di sini. Kalau Bapak Ibu penasaran dApps yang sudah ada seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat gambarannya di sini. Bisa di dap.com, dapradar, nah ini ada di sini semua gitu ya. Maaf ini. Nah di sini kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun gitu ya. Ada dapradar, ini untuk sosial, untuk collectible, marketplace gitu ya. Yang paling luas ini sepertinya ada banyak sekali kategorinya, ada health, ada wallet, ada media, ada games, ya, untuk semua kategori bisa kita lihat di sini. Mana ya? Nah, ini kategorinya itu ya semua di semua kategori gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini. Artinya ya sudah banyak atau sudah ada gitu ya. Kita lihat di sini
di Deblist ini ada sekitar 2.709 dApps yang sudah muncul gitu ya. Di sini nggak ada statistiknya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, mereka biasanya mendaftarkan di situ gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke riset. Bagaimana riset di blockchain gitu ya? Kalau tadi adalah aplikasinya gitu ya. Ada referensi yang menarik buat saya gitu ya. Semoga Bapak Ibu yang punya minat sama juga membawa dia tertarik. Ya ini Business Transformation Through Blockchain gitu ya. Ada 2 buku, volume 1, volume 2. Kenapa saya ambil buku ini? Karena ya di awal saya sampaikan bahwa interest saya, riset interest saya salah satunya adalah enterprise engineering, bagaimana mengubah bisnis menggunakan IT, dan maka saya merasa bahwa 2 buku ini menjadi pas saya. Di sini tidak teknis, tapi mana blockchain diterapkan untuk mengubah bisnis. Ya. Saya tidak akan membahas semuanya, saya singkat-singkat saja karena mungkin waktunya tinggal 15 menit ya mungkin ya, atau 10 menit. Masih ada 10 lah, 10 menit. Bolehlah 10 menit. Jadi saya siapkan 1 slide, 1 chapter di sini. Ini isinya beberapa chapter terkait bagaimana blockchain atau riset terkait dengan blockchain terkait untuk mengubah bisnis. Ya. Yang pertama ini ada judulnya di sini. Ini bagaimana blockchain untuk network economic gitu ya. Salah satu findings gitu ya. Karena saya hanya punya 1 halaman untuk 1 chapter gitu ya. Salah satu findings yang diangkat di makalahnya Melanie Swan, chapternya si Melanie Swan ini adalah ketika kita ingin membangun blockchain, jaringan ekonomi menggunakan blockchain, yang pertama adalah digitasi aset. Ini sama seperti yang disampaikan oleh tadi di awal oleh Gideon Greenspan tadi ya. Jadi langkah-langkahnya apa saja itu ya. Jadi sampai digitasi aset. Ketika tadi emas itu ya menjadi PEX G gitu ya, atau kopi menjadi kopi, koin gitu ya. Itu adalah digitasi aset. Kita bisa mikir juga misalnya gitu ya. Ketika blockchain itu digunakan untuk land registration, pendaftaran tanah, maka ya di Indonesia kita tahu tanah itu bisa diperjualbelikan. Nah, bagaimana mendigitasi aset? Apakah 1 meter itu ada Bapak Ibu bisa bikin koinnya sendiri gitu ya, namanya tanah gitu ya, misalkan koinnya namanya tanah gitu ya, yang mewakili 1 meter persegi. Kalau saya punya 200 meter persegi, maka saya punya 200 koin tanah tadi gitu kan. Nah, ketika itu kemudian bisa saya masukkan ke dalam ekonomi menggunakan blockchain gitu ya. Nah, ini kemudian tantangannya adalah real time asset valuation gitu ya. Contohnya tadi misalkan kopi gitu ya. 1 gram kopi gitu ya. 1 kilogram itu 1 kopi gitu ya, 1 koin kopi. Nah, tapi 1 koin kopi ini tidak selalu sama nilainya. Ketika di awal mungkin nilainya 1 kilogram mungkin karena kopinya bagus katakanlah 100.000 gitu ya misalkan. Tapi kan harga kopi naik turun gitu ya. Ketika musim panen itu ya misalkan mungkin turun, kalau tidak mungkin naik gitu ya. Nah, ini bagaimana menjaga real time asset valuation-nya gitu ya. Nah, kemudian setelah 2 ini dilakukan, bagaimana membangun bisnis network, shared business process, shared ledger, supply chain itu juga bisa dibangun. Nah, ini kemungkinan riset yang dikembangkan terkait dengan economic networks gitu ya. Karena blockchain juga akan menghasilkan social good, risiko yang lebih rendah, value creation, dan trust. Makalah yang lain dari pendekatan sistem informasi sepertinya nih, bagaimana terkait dengan adopsi blockchain, gitu ya.
Dia menggunakan 3 perspektif, perspektif teknologi, perspektif organisasi, dan perspektif environmental. Environmental ini atau lingkungan ini bukan lingkungan dalam arti ada tumbuhan, tanah, sungai, dan seterusnya, tetapi ekosistem, gitu ya. Ekosistem pasar, industri, pemerintah, regulasi seperti apa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dia melakukan riset blockchain itu ya secara teknologi akan diterima dengan pertimbangan apa? Dia melakukan riset ketemunya di sini, gitu ya. Kalau secara organisasi akan diterima faktor-faktornya atau pertimbangannya apa di sini. Ya. Dari sisi lingkungan atau ekosistem itu seperti apa. Jadi ini kalau saya melihat penelitian sistem informasi gitu ya, bagaimana adopsi teknologi. Gitu ya. Kemudian riset yang berikutnya lebih agak gitu ya, ini background-nya orang teknik gitu ya. Jadi blockchain as a platform, dia mencoba untuk membuat layer-layer platform terkait dengan blockchain, dan ini ternyata lebih kurang sama seperti yang saya sampaikan tadi di slide awal gitu ya, bahwa di bawah dia menyatakan bahwa di bawah itu network, kemudian ada decentralized fabric layer gitu ya. Kalau di gambar yang tadi ini adalah blockchain dan virtual machine-nya, EVM-nya gitu kan. Kemudian decentralized application layer, nah ini smart contract itu ada di sini gitu ya. Kemudian yang paling atas adalah presentation layer. Kalau di slide tadi saya sampaikan sebagai user interface gitu ya. Nah, kemudian juga dia melakukan penelitian bagaimana platform ini dikembangkan dari sudut pandang institusi gitu ya. Dia menggunakan suatu framework gitu ya seperti ini, bagaimana enforcement dan development-nya gitu ya. Bagaimana teknologi dikembangkan dan bagaimana teknologi itu diterapkan gitu ya. Jadi kalau fabric layer misalkan dia petakan masuk dalam kuadran yang ini gitu ya, jadi conscious design tetapi informal. Jadi karena mungkin ini biasanya yang mengembangkan application platform gitu ya, bisa berangkat dari komunitas dan seterusnya. Sementara untuk application layer itu biasanya ketika kita bikin smart contract maka itu by design atau conscious design gitu ya. Memang kita merancang untuk tujuan tertentu, maka itu conscious design. Nah, ketika mau diimplementasikan maka pendekatannya adalah formal gitu ya. Misalkan gitu ya, kita buat smart contract untuk melakukan identity management gitu ya, semacam ektp dan seterusnya gitu ya. Yaitu smart contract-nya dirancang gitu ya, by design gitu ya, dengan tujuan tertentu, kemudian enforcement atau penerapannya itu secara formal gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Itu kebetulan kalau di dalam pemerintahan terkait dengan pendudukan. Dalam organisasi misalkan blockchain hanya untuk private blockchain juga ya semakin mudah kita melakukan formal enforcement. Jadi pendekatan yang berbeda lagi. Ya. Di chapter yang lain gitu ya, agak lebih spesifik. Ini misalkan blockchain in payment industry. Bagaimana blockchain akan dikembang atau diterima di dalam industri payment, gitu ya, pembayaran, ya, termasuk bank, kartu kredit. Sekarang muncul banyak semacam OVO, Dana, GoPay dan seterusnya, gitu ya. Apakah bisa blockchain itu masuk di dunia payment, industri payment, gitu ya? Nah, kalau tidak salah si peneliti ini melakukan penelitian menggunakan Delphi method gitu ya, beberapa round gitu ya, akhirnya ketemu ada banyak temuannya, tetapi yang menarik untuk dia bagi menjadi 3 kelompok yang ya harus diterima gitu ya. Ada yang open for discussion dan itu urgent, dan open for discussion tapi itu tidak urgent atau low priority. Nah, yang saya tulis di sini adalah yang open for discussion, artinya ini sangat terbuka peluang untuk melakukan penelitian di sini gitu ya, dan urgent gitu ya.
Contohnya di payment industry, blockchain will lead to an elimination of intermediaries in the market. Gitu ya. Apakah iya, gitu ya? Apakah nanti bank, misalkan kartu kredit, ataukah nanti semacam apa tadi yang tadi saya sebutkan ada OVO, GoPay dan seterusnya itu bisa hilang, gitu kan? Ini masih sangat terbuka untuk diteliti, gitu ya. Kemudian, tapi dia disebutkan juga menyebutkan bahwa banks will remain important with blockchain and positively influence the development, gitu ya. Dari responder yang menjawab itu menyatakan bahwa bank tetap akan berperan penting, gitu kan? Ya. Ada syarat teknis yang harus dipastikan, ya ini high scalability has to be ensured by blockchains in payment. Gitu ya. Oke, dan poin yang lain. Kemudian di chapter yang lain, gitu ya. Ini bagaimana blockchain in crowdfunding, gitu ya. Ini adalah gambar yang ada di sini di layar yang Bapak Ibu lihat itu adalah typical crowdfunding yang ada sekarang, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ini ada capital seeker, orang yang butuh funding, ada investor, orang yang punya uang, yang bisa memberikan uang kepada capital seeker, gitu ya. Funding bisa macam-macam, bisa untuk alasan kemanusiaan, misalkan ada bencana alam, kemudian kita mau crowdfunding, gitu ya. Beberapa mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar Kita Bisa dan seterusnya, itu bisa juga di sini, gitu ya. Itu untuk alasan kemanusiaan, tapi juga bisa capital seeker semacam untuk funding. Atau saya punya startup, saya punya ide, maka saya butuh funding. Ini semacam Kickstarter, Indiegogo, gitu ya. Ini termasuk di sini. Ya. Funding juga bisa semacam pembiayaan, semacam peer-to-peer lending, gitu ya, yang sekarang marak, gitu ya, karena dengan teknologi IT maka peer-to-peer lending menjadi marak, gitu ya. Karena itu bagi bank itu tidak menarik, itu ya, karena uangnya kecil, gitu ya, tetapi mereka tetap butuh dana. Nah, tipikal hubungannya seperti ini, gitu ya. Artinya kita punya bukan banyak, setidaknya ada 3 intermediaries di situ, gitu ya, masing-masing membawa servisnya, gitu ya. Nah, dengan adanya blockchain, gitu ya, bisa diperkirakan bahwa nanti struktur hubungannya menjadi lebih sederhana, gitu ya. Beberapa intermediaries bisa dihilangkan, gitu ya, tinggal crowdlending website, gitu ya, atau crowdfunding website, gitu ya. Sementara semua service yang lain itu bisa dimasukkan ke dalam smart contract. Nah, ini bagaimana blockchain bisa berperan untuk menyederhanakan crowdfunding, gitu ya. Chapter yang lain itu membahas tentang blockchain in tourism industry, bagaimana persepsi para pelaku industri pariwisata dengan adanya blockchain. Ini riset yang dia lakukan, riset sistem informasi, beberapa framework beberapa teori sebagai framework, ada agency theory, transaction cost theory, resource and capability based views, dan actor network theory. Masing-masing dari penerapan teori tadi sebagai research framework-nya ada beberapa finding yang bisa ditemukan di sini, gitu ya. Contohnya dari agency theory, blockchain has the potential to change the responsibility associated with specific roles, gitu ya. Agency banyak terkait dengan intermediaries, gitu ya. Jadi sementara blockchain sendiri bisa untuk menghilangkan intermediaries. Maka menjadi sangat obvious bahwa blockchain punya potensial untuk mengubah peran atau tanggung jawab dari peran-peran yang ada selama ini. Sementara untuk temuan yang dari teori yang lain, seperti ini, misalkan yang resource and capability based view, gitu ya, beberapa kondisi harus terpenuhi bagi perusahaan. Perusahaan ini tentu perusahaan dalam industri pariwisata untuk bisa menerapkan blockchain, gitu ya. Misalkan
organisasi dengan skala yang tepat, artinya mungkin tidak semua organisasi bisa gitu ya, dengan skala yang tepat yang dapat menentukan jumlah modal untuk berinvestasi di teknologi baru. Gitu ya. Jadi ini berdasar beberapa interview pelaku pariwisata di Eropa dan di Amerika. Gitu ya. Sangat menarik kalau ini kemudian dibawa ke dalam konteks Asia atau lebih spesifik Indonesia. Gitu ya. Artinya peluang risetnya terbuka. Kemudian bagaimana penerapan blockchain di sektor industri? Gitu ya. Promising areas of application, ini studi kasusnya di Jerman sehingga mungkin beberapa menjadi belum bisa nyambung dengan apa yang di Indonesia, tetapi ini justru menjadi peluang, gitu ya. Kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Eropa, misalkan di Belanda, di Jerman, gitu ya, kita bisa milih kita mau pakai penyedia energi di rumah kita itu siapa. Jadi kalau di Indonesia ya mau tidak mau PLN, tapi kalau di Eropa kita bisa milih, gitu ya. Karena antara penyedia energi dengan penyedia jaring benar-benar terpisah, gitu ya. Di sini si si penulis gitu ya, dia akan mengembangkan sektor energinya di era industri 4.0 ini gitu ya. Mereka sudah punya riset terkait dengan mobil listrik, maka menjadi penting ada infrastruktur for electromobility. Itu electromobility itu ya ya untuk charging untuk kendaraan gitu ya, pengganti SPBU gitu ya. Nah, tapi kita ada pangkalan-pangkalan untuk nge-charge mobil kendaraan gitu ya. Nah, di situ kemudian blockchain bisa digunakan, transaksi yang ada di situ itu bisa di, di dicatat menggunakan blockchain gitu ya. Distributednya ini yang desentralisasinya yang menjadi properti desentralisasinya yang kuat untuk diambil di sini gitu ya. Karena untuk sentralisasi menjadi sulit untuk diterapkan karena tadi penyedia caranya bisa, tetapi yang dia harus mobilnya satu tapi dia bisa berpindah-pindah dalam cepat antar satu misalkan ke charging station yang disediakan oleh A beda dengan kemudian di satu saat lain dia pindah ke charging station oleh provider B dan seterusnya, maka untuk billing dan seterusnya bisa dibantu. Kemudian ada certification of energy product gitu ya. Kalau di Eropa di sana gitu ya, itu tiap mungkin sudah ada yang rumah-rumah punya solar cell sendiri sehingga pemanfaatan energinya itu bisa mendapatkan potongan pajak dan seterusnya. Nah, ini energi produk yang dihasilkan itu bisa disertifikasi menggunakan blockchain dan seterusnya. Kemudian blockchain and IoT gitu ya. Di makalah ini si penulis mengusulkan beberapa style atau gaya arsitektur gitu ya. Kalau kita ingin menggunakan menggabungkan antara blockchain dan IoT gitu ya. Di sini misalkan ini yang fully centralized gitu ya. Jadi si user berhubungan dengan cloud, kemudian cloud itu terhubung ke IoT device, kemudian dan blockchain network, sehingga semua terpusat di sini. Style yang kedua adalah pseudo distributed things, gitu ya. Di sini menawarkan ada satu komponen lagi yang disebut dengan edge, gitu ya, di mana cloud dan edge ini terhubung ke blockchain networks, gitu ya, sehingga beban cloud itu berkurang. Bintang ini berat bebannya, gitu ya. Bebannya terdistribusi. Gitu ya. Style yang berikutnya adalah distributed things, gitu ya. Nah, di sini si IoT device, gitu ya, itu juga terhubung ke ke blockchain network, gitu ya, sehingga beban edge juga terbagi ke IoT device, gitu ya. Dan style yang keempat adalah fully distributed, gitu ya. Jadi
ini bahkan si end user device, gitu ya, si end user device itu juga terhubung ke blockchain network. Gitu ya. Jadi ada 4 architectural style yang ditawarkan dari risetnya si penulis ini, gitu ya, terkait penerapan blockchain dan IoT. Kemudian di healthcare misalkan, gitu ya. Di healthcare itu terkait dengan bagaimana rekam medis itu bisa saling dipertukarkan dengan tetap menjaga privasi dari si pasien, gitu ya. Jadi semua karena blockchain itu menjaga bisa pseudo anonymity sehingga bisa menjaga privasi pasien, maka data-data transaksi yang penting itu ya yang perlu di-share, tetapi dengan tetap menjaga privasi bisa dimasukkan ke dalam blockchain, gitu ya. Kemudian ketika rumah sakit misalkan, dokternya minta rekam medis yang lampau seperti apa, maka user bisa memberikan grant akses kepada dokter atau rumah sakit yang bersangkutan, gitu ya. Jadi user atau pasien dalam hal ini dia punya kontrol terhadap data rekam medisnya, gitu ya. Tidak dikendalikan oleh satu pihak. Kalau saat ini misalkan saya kontrol atau saya melakukan pemeriksaan di rumah sakit A, maka dia yang menjaga rekam medis saya, gitu ya. Ketika saya pindah ke rumah sakit B, maka B tidak tahu keseluruhan riwayat yang ada di rumah sakit A, gitu ya. Padahal itu sesungguhnya representasi dari kondisi si pasien, gitu ya. Itu diperlukan untuk tindakan lebih lanjut. Biasanya dengan perujukan itu hanya data-data yang langsung terkait dengan apa yang sedang didiagnosis saja, gitu ya. Jadi dengan ini diharapkan bisa bahwa user punya bertanggung jawab untuk granting, denying, and revoking data access from any other parties, gitu ya. Mau diserahkan kepada misalkan asuransi, BPJS dan seterusnya, itu ya user yang memberikan, gitu ya, karena data adalah user. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana penerapan blockchain di e-government, gitu ya. Ini kalau saya cek si Claire Sullivan dan Eric Berger ini background-nya orang hukum atau law, gitu ya, sehingga dia melihat bagaimana implikasi legalnya terhadap penerapan blockchain, khususnya di sini untuk manajemen. Bagaimana kalau blockchain akan untuk mengganti atau untuk komplement dari identitas kependudukan, gitu ya. Beberapa negara, kalau di makalahnya, beberapa negara yang sudah mengarah ke sana itu ada Estonia, ada Amerika, dan UK, gitu ya, mengarah ke sana, gitu ya, menggunakan blockchain untuk identity management atau kependudukan, gitu ya. Di sini di poin terakhir di sini disebutkan bahwa the full legal implication are not yet known, belum diketahui implikasi legalnya seperti apa, tetapi penggunaan blockchain jelas akan memunculkan isu-isu legal terkait dengan responsibility of the document, information stored and access on the blockchain. Dari 10 contoh penelitian ini kita bisa melihat bahwa blockchain, penelitian di blockchain itu bisa multi perspektif, gitu ya. Jadi sangat terbuka. Blockchain itu teknologi baru membawa paradigma baru. Aplikasi, kalau kita terbiasa membangun aplikasi yang terpusat, maka kita akan cukup sulit untuk membayangkan use case seperti apa yang tepat untuk blockchain, gitu ya. Quotes-nya dari John Maynard yang juga saya pegang, gitu ya, ketika saya melakukan mengerjakan PhD saya, gitu ya. The difficulties lies not so much in the developing new ideas. Barunya itu sebenarnya nggak terlalu sulit jika dibandingkan bagaimana kita meningkatkan atau melepas pegang, gitu ya. Terima kasih.
waktu saya kembalikan kepada Pak Arifin selaku moderator. Baik, terima kasih. Jadi endingnya bagaimanapun juga zona nyaman itu sulit ya Pak ya, Ya. ditinggalkan. Ya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Teduh, Dokter Teduh terkait banyak banget nih ya. Ternyata saya coba catat tadi terkait dengan blockchain. Mungkin langsung aja saya buka karena waktunya juga sudah agak mepet ini. Saya langsung silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand ataupun ketik di grup chat. Mungkin saya awali dulu lah ya pertanyaannya. Dari cerita panjang tadi penerapan blockchain, sepertinya ada satu yang miss nih Pak. Ya. Di edukasi nih gimana di edukasi ini? Sepertinya belum kelihatan. Kalau di dunia education ya, di edukasi di akademis, bagaimana ini? Penerapan blockchain di dunia akademik, maaf, tadi sempat Iya, terputus, bisa diulangi? ya, penerapan blockchain kalau di dunia akademis, di education lah, Ya. pendidikan secara umum. Oke. Atau mungkin kampus. Ya. Contoh use case yang banyak saya jumpai ketika saya membaca makalah-makalah terkait dengan blockchain ini adalah untuk memastikan apakah sertifikat kompetensi pembelajaran kita itu memang valid, itu kan. Jadi misalkan mungkin yang kita bisa membayangkan ke depan gitu ya, kalau di Indonesia itu kita akan menerapkan PIN, penomoran ijazah nasional, sehingga kita bisa ketika kita mendapatkan ijazah dengan nomor tertentu, maka kita bisa cek ke aplikasi tersebut apakah ijazah itu valid atau tidak, gitu kan. Nah, itu ide PIN kan seperti itu. Nah, ini bisa diperluas lagi menggunakan blockchain, gitu ya. Karena kalau seperti itu, maka ketergantungan kita terhadap intermediary besar, gitu ya. Dan kalau kita dapatkan di universitas satu, kemudian saya pindah, maka itu akhirnya semua menjadi di Dikti gitu ya sebagai penyedia PIN, maka dia hanya fokusnya ada di mana di ijazah-ijazah, sementara kita punya sertifikat. Nah, itu kalau kita menggunakan blockchain gitu ya, maka pun diktinya itu sistemnya down dan seterusnya, kita ya training sertifikasi apa sehingga kita dapat bahwa benar yang pegang ini adalah jadi yang biasa di untuk pendidikan. Ya tadi agak terputus-putus tapi masih bisa ketangkep lah ya bagaimana ide blockchain untuk edukasi ya. Jadi terkait dengan PIN tadi ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini ada pertanyaan dari virus ini. Apakah blockchain memungkinkan juga untuk mengelola status akreditasi kampus? Bagaimana, Pak? Sama ini misalkan diterapkan kalau kita menganggap BAN-PT itu misalkan dalam hal ini adalah bertindak sebagai intermediaris, maka kalau kita ingin menghilangkan itu maka bisa gitu ya kan, tentu saja bisa. Artinya misalkan program studi atau kampus itu sudah kalau tadi seperti halnya ijazah tadi terakreditasi di BAN-PT, maka BAN-PT hanya akan mencatat akreditasi yang dia keluarkan saja gitu kan. Tetapi mungkin dia terakreditasi lain di lembaga-lembaga yang lain gitu kan, lembaga-lembaga lain.
Nah, ini artinya apa? Kita deal dengan banyak intermediaries, ya. Sementara sesungguhnya akreditasi itu miliknya si program studi atau si perguruan tinggi. Nah, kita bisa misalkan tadi bahwa suatu program studi itu mendapatkan akreditasi dari A, dari BAN-PT, itu kemudian disimpan di dalam di dalam blockchain, kemudian dia dari sehingga nanti verifikasinya bisa melalui blockchain, gitu ya. Jadi saya kira sangat dimungkinkan. Baik, Demikian, ini ada pertanyaan. Bu Virus. Ini ada pertanyaan lain dari Bu Nila Amikom. Bagaimana contoh penerapan blockchain di dunia pertahanan atau military defense? Ada mungkin nggak blockchain diterapkan di bidang pertahanan ataupun military defense? Ini dari Bu Nila Amikom. Oke. Sangat mungkin gitu ya. Cuma memang dari makalah yang saya baca belum ada yang sejauh ini belum ada yang use case-nya ke sana gitu ya. Tetapi yang mungkin pertahanan gitu ya. Kalau kita misalkan gitu ya pertahanan secara umum gitu ya. Kita punya log system gitu ya. Kita punya log system yang kita simpan di blockchain. Kita ingat bahwa log system itu kemungkinan kalau ada penyerangan gitu ya, itu akan diubah untuk menyamarkan siapa penyerangnya dari mana gitu kan. Nah, dengan properti blockchain yang itu immutable gitu ya atau nearly impossible to tamper gitu ya, maka kita bisa dapat log bahwa log ini benar sehingga ketika ada serangan tidak bisa kemudian untuk mengubah log yang sudah terjadi untuk menghapus jejaknya gitu ya. Jadi sangat bisa gitu ya kalau misalkan serangannya itu terjadi ke dalam dunia IT misalkan. Tetapi kita bisa pikirkan use case yang lain gitu ya. Bagaimana selain seperti itu. Saya kira itu. Kebetulan saat ini ada mahasiswa magister informatika di UI. Kebetulan saya juga sebagai salah satu pembimbingnya. Dia mencoba untuk menerapkan blockchain itu untuk menyimpan bukti-bukti tindak pidana, gitu ya. Bagus. Di magister informatika itu ada konsentrasi, salah satu konsentrasinya selain sistem informasi enterprise adalah forensika digital. Nah, bukti-bukti kejahatan ketika itu disimpan ke dalam blockchain, maka dengan property immutability tadi dan order, maka bisa disusun rangkaian buktinya. Jadi itu yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa di magister informatika. Begitu, mungkin menjawab. Ya mungkin ini juga jadi tadi adanya konsentrasi riset ke arah blockchain di magister ini juga bisa mengatasi salah satu isu di blockchain yang katanya talentnya blockchain ini masih belum banyak. Harapannya gitu ya Pak ya? Ya, jadi saat ini di magister informatika, khususnya di sistem informasi enterprise, itu ada satu mata kuliah pilihan yang membahas tentang blockchain, gitu ya. Nah, kebetulan saya sendiri yang mengajar, gitu ya. Kemudian saat ini di kurikulum program sarjana juga yang sedang kami siapkan, insya Allah untuk kita jalankan semester depan, itu sudah memasukkan teknologi blockchain. Jadi menarik. Putus Pak. Pak Teduh. Suaranya hilang. Oke, sudah kembali lagi, sudah bisa didengar. Oh iya, iya, oke. Ini ada satu pertanyaan. Sudah bisa didengar, Pak? Bisa Pak, bisa Pak.
Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mohon maaf Oke. tadi kalau saya potong jawaban dari jenengan nih. Ada pertanyaan dari Amikom Jogja, Pak Agus ya. Mohon izin bertanya, Pak, bagaimana cara membangun kepercayaan terkait data yang digunakan dalam blockchain? Sementara mungkin legalitasnya belum semua mengarah ke blockchain tersebut, dan ada tidak lembaga yang menjamin atau menggaranti ya data terkait dengan serangan dari pihak lain? Uh, Ya. Legalitas yang pertama tadi ya, legalitas. Yang kedua adalah yang menjamin gitu ya. Yang pertama legalitas gitu ya. Legalitas tentu kalau kita ngomong legalitas itu per aplikasi nantinya gitu ya. Artinya kita tidak bisa melihat kalau terkait dengan blockchain sepertinya legalitas nanti akan dilihat dari aplikasinya seperti apa gitu ya. Contohnya gitu ya, terkait dengan blockchain untuk perdagangan cryptocurrency, Bitcoin atau Ether gitu ya, atau tadi ada Paxos, atau ada Copy blockchain tadi gitu ya. Nah, perdagangan-perdagangan seperti itu dari pemerintah di Indonesia gitu ya, itu sudah legal. Perdagangan cryptocurrency itu sudah legal, gitu ya. Kemudian kalau di tempat lain, misalkan, tapi kan legalitasnya ini hanya untuk perdagangan cryptocurrency, gitu ya. Ketika kita punya suatu use case aplikasi baru, gitu ya, nah tentu harus kita cek legalitasnya terhadap yang berkepentingan dengan di situ, gitu kan. Contohnya tadi untuk identity management itu kan tentunya ya apakah bisa diterapkan atau tidak. Nah, ini tentu yang terkait dengan ini adalah bagian di Kemendagri khususnya kependudukan gitu ya, bukan lagi terkait dengan perdagangan, karena perdagangan cryptocurrency itu bagian dari perdagangan. Jadi saya kira legalitasnya itu lebih ke secara aplikasi. Itu yang pertama. Kemudian siapa yang menjamin data di blockchain? Tidak ada. Gitu ya. Kalau kita kehilangan kunci privat kita, ya sudah, kita nggak bisa recover gitu ya. Kalau ya ada beberapa teknik yang bisa digunakan selain kunci privat, kita punya keystore, ada punya seed phrase gitu ya. Itu bisa digunakan untuk mendapatkan balik kunci privat kita gitu ya. Tapi kalau kita itu hilang semuanya, ya sudah. Misalkan kita punya Bitcoin atau Ethereum sekian senilai sekian ratus atau bahkan $1.000, ya bye-bye gitu. Karena itu benar-benar dikembalikan kepada pengguna gitu ya. Jadi, mungkin ini ya Pak yang bikin orang jadi agak takut ya. Mau memulai mengadopsi blockchain gitu ya. Jadi karena ada sebuah resiko yang bisa dikatakan satu resiko tetapi gede resikonya kalau bermasalah secara kuncinya ya wis bye-bye gitu deh. Jadi mungkin itu ya yang sangat mungkin sekali ya Pak ya. Kita tidak bisa mengakses itu ya. Sangat mungkin. Gitu. Bentar, ini ada satu pertanyaan lagi dari Uwin, Mas Nur Afif. Tadi sudah ditampilkan beberapa platform blockchain seperti Ethereum ataupun Hyperledger. Kira-kira untuk membangun sistem blockchain untuk record keeping khususnya platform yang cocok tuh yang mana? Oke. Terus terang saya belum melihat ke semua platform yang tersedia tadi gitu ya. Cuma saya tahu ada platform banyak gitu ya. Tetapi yang perlu dipilih adalah sesungguhnya yang pertama gitu ya. Itu kita mau public, konsorsium, atau ke mana? Ke private. Gitu ya. Itu dulu gitu ya. Tiga jenis blockchain tadi yang mana gitu ya. Nah, ketika kita misalkan milih ke private, maka kita cari yang menyediakan.
gitu ya, semua bisa kita kelola sendiri gitu ya. Kalau mana yang paling cocok, terus terang ke sana. Baik. Ya, begitu. Baik, hasilnya mohon maaf ini waktunya juga ternyata sudah injury time. Ya, sudah 15 menit lagi udah jam 3. Jadi sebelum saya closing, coba saya berikan sedikit kesimpulan apa yang sudah disampaikan oleh Terteduh, yaitu tentang blockchain ini. Ya, blockchain ini bisa dikatakan teknologi yang relatif baru dan punya masa depan yang baik di Indonesia ya pada khususnya. Dan memang banyak tantangan yang ada di dalam penerapannya. Secara integritas layak, sangat layak digunakan. Cuman melihat tadi resiko-resikonya memang menjadi harus dipertimbangkan dengan masa. Walaupun bisa dikatakan sekarang di dunia ataupun di Indonesia sudah mulai banyak orang yang instansi-instansi konsorsium ya bisa dikatakan sudah mulai menggunakan blockchain ya. Oracle, Microsoft nih tadi ada Copy Blockchain, ada Paxos ya. Bahkan tadi Pak Teduh juga menyampaikan beberapa peluang penerapan ataupun peluang penelitian di bidang di beberapa bidang ekonomi, sistem informasi, industri payment, crowdfunding dan sebagainya. Nah, ya, ini sangat menarik sekali ke depannya terkait dengan teknologi blockchain ini. Sepertinya itu saja. Waktu juga sudah mepet dan tidak ada pertanyaan lagi dari yang lain. Pak Teduh ada closing statement sebelum saya nanti meminta foto. Oh iya, ini ada, sebentar. Ada titipan iklan Ichida. Jadi Informatika UI akan menyelenggarakan conference kita yang kelima secara virtual, namanya Ichida. Silakan dicatat tanggal pentingnya. Nih, tanggal pentingnya itu masih belum kelihatan deadline-nya di Agustus tanggal 5 ya. 15. Ya, Agustus tanggal 15. Nah, itu banyak pembicara yang insya Allah akan bergabung di Ichida nantinya, mulai dari Prof. Fatul sampai dengan Dr. Jigstra ya, dari Jerman. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung di Ichida tahun ini, insya Allah. Nah, ini bahkan ada Pak Teduh juga akan memberikan satu workshop terkait dengan blockchain. Nah, cocok nih kalau nanti ingin memperdalam lagi terkait dengan blockchain. Itu saja. Mungkin sebelum ditutup, betul-betul ditutup, kita mau foto dulu ya. Perlu foto nggak ini, Pak? Foto ya? Perlu, Pak. Perlu ya, foto ya. Kita foto bersama. Mohon diaktifkan video para peserta yang ada kameranya. Yang ada kameranya, monggo diaktifkan. Saya beri waktu 2 menit lah untuk mengaktifkan videonya. Untuk kita foto bersama. Ya. Mohon diaktifkan. Saya nyaris. Monggo. Silakan diaktifkan videonya. Yang pingin foto, nanti akan dipandu langsung akan difoto oleh Bu Virus ya ini. Ya, masih saya tunggu 1 menit lagi. Aktifkan. Videonya. Cukup video saja yang diaktifkan. Bagi yang ingin memiliki jejak. Ya. Silakan. 1 menit lagi masih saya tunggu. Silakan.
Oke. Baik, silakan difoto Bu Fairuz, monggo, silakan. Oke, baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah difoto. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar hari ini. Masih ada acara-acara lain besok. Oh ya, ini ada exit tiket. Silahkan Bapak Ibu yang sebelum betul-betul fully exit dari Zoom ini bisa klik dulu ataupun scan QR code untuk mendapatkan sertifikat ya, sepertinya ini ya, ini kaitannya dengan sertifikat. Ya, saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Ini masih saya buka, akan tetap dibuka oleh Bu Fairuz exit tiketnya selama beberapa waktu ke depan. Baiklah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Tapi bisa